Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau berbuat sesuatu, namun tak seorang pun menyadarinya? Pernahkah engkau menolong seseorang dalam kesusahannya, namun balasan yang datang justru luka dan kata-kata yang menyakitkan? Dan di saat-saat seperti itu, mungkin engkau bertanya dalam hati, apakah amal ini sia-sia ya Allah? Namun dengarlah dengan hatimu, dengarlah dengan seluruh jiwamu. Tidak ada satupun amal yang hilang di sisi Allah, sekecil apapun kebaikan. Meski tersembunyi dari pandangan seluruh dunia, Allah melihat dan Dia tidak pernah lupa. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada dunia dalam agama. QS Al-Bayyinah 5. Di dalam ayat ini terkandung sebuah rahasia besar, sebuah kunci yang membuka pintu keberkahan amal, bahwa nilai sebuah perbuatan bukan terletak pada banyaknya, bukan pada megahnya, tetapi pada kemurnian niat yang ada di dalamnya. Inilah yang disebut ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan amal dari segala tujuan selain Allah. Ia adalah cahaya di dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi bersinar terang di hadapan Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam kitabnya yang indah, Madarij Lik and Ikhlas, adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Malaikat tidak menuliskannya, setan tidak mengetahuinya, dan hawa nafsu tidak mampu merusaknya. Subhanallah, betapa indahnya rahasia ini. Hanya engkau dan Allah yang tahu seberapa jujur niatmu, seberapa tulus hatimu beramal hanya untuknya, bukan untuk yang lain. Rasulullah, sang teladan kita, bersabda dalam sebuah hadis yang menjadi pondasi seluruh amal, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Athar Bukhari dan Muslim. Kalimat sederhana ini, saudaraku, adalah penentu segalanya. Sebab amal tanpa niat yang tulus ibarat tubuh tanpa roh. Ia mungkin tampak hidup dan indah di mata manusia, tapi ia adalah jasad yang mati di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali besar, pernah berkata dalam kitabnya Al-Fat A'arab, ikhlas adalah pokok dari segala amal. Jika engkau beramal karena manusia, engkau tertolak. Jika engkau beramal karena Allah, engkau diterima. Meski seluruh dunia tidak tahu apa yang engkau lakukan, ikhlas bukanlah sekadar kata yang terucap di bibir, melainkan sebuah latihan hati yang tak henti-henti nia, diuji dalam kesunyian dan kesendirian. Bagi para sufi, para pencari kebenaran sejati, ikhlas adalah puncak dari perjalanan ruhani. Ia adalah sebuah tingkatan di mana seseorang tidak lagi melihat dirinya sendiri dalam amal yang ia lakukan. Ia tidak merasa berjasa atas kebaikan yang ia perbuat, karena ia sadar sepenuhnya bahwa semua itu berasal dari Allah dan hanya untuk Allah semata. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin memberikan sebuah tanda keikhlasan yang sangat mendalam. Tanda keikhlasan adalah ketika pujian dan celaan manusia menjadi sama saja bagimu. Mengapa demikian? Karena bagi hati yang benar-benar ikhlas, yang ia cari bukanlah tepuk tangan atau pengakuan dari manusia, melainkan senyuman ridha dari Allah di akhirat kelak. Ibn Athilah As-Sakandar dalam kitab Al-Hikam menulis sebuah kalimat hikmah yang menusuk kalbu. Amal yang tampak kecil namun disertai ikhlas jauh lebih baik daripada amal besar yang disertai ria pamer. Coba kita renungkan sejenak, betapa banyak amal yang terlihat megah, yang mendapat sorotan dan pujian di dunia, namun ternyata kosong di timbangan akhirat karena niatnya bengkok. Dan sebaliknya, betapa banyak amal kecil yang tersembunyi, yang tak pernah diketahui siapapun, namun Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya karena keikhlasan murni yang ada di dalamnya. Sebuah senyuman tulus kepada orang yang berduka, sebuah sedekah yang disembunyikan dalam gelap malam, atau doa yang dipanjatkan untuk saudaramu tanpa sepengetahuannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhlas bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah. Ia tidak datang begitu saja. Ia lahir dari perjuangan batin, dari latihan hati yang terus-menerus,
dari kesunyian malam yang dipenuhi dengan air mata doa dan permohonan kepadanya. Imam Al-Qushairi dalam Rislahnya menulis, keikhlasan adalah buah dari pengawasan murakabah. Barang siapa senantiasa merasakan pengawasan Allah dalam setiap gerak-geriknya, maka ia tidak akan lagi mencari perhatian dari manusia. Inilah jalan para salihin, jalan para sufi. Mereka beramal dalam diam, mereka mencintai tanpa ingin disadari, dan mereka memberi tanpa pernah ingin disebut namanya. Mereka sangat yakin bahwa setiap amal yang dilakukan murni karena Allah pasti akan sampai kepadanya, meski tanpa nama, tanpa jejak di dunia. Mari kita waspada saudaraku, karena ada musuh tersembunyi yang selalu mengintai amal-amal kita. Rasulullah pernah bersabda dengan nada penuh kekhawatiran, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hatta Ahmad, riya adalah penyakit yang sangat halus. Ia seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah amalmu. Ketika engkau salat, ia membisikkan agar engkau memperindah gerakanmu karena ada yang melihat. Ketika engkau bersedekah, ia mendorongmu untuk memamerkannya. Jika kita tidak berhati-hati, bayangan ini akan menelan habis cahaya keikhlasan kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan, riya adalah penyakit yang membuat amal menjadi hampa. Ia mencuri ruh dari amal dan hanya meninggalkan tubuh yang kosong tak bernyawa. Maka, berhati-hatilah. Jangan sampai kita menjadi orang yang lelah beramal di dunia, namun di akhirat, kita mendapati catatan amal kita kosong, karena tidak pernah dilakukan murni demi Allah. Pada akhirnya, ikhlas adalah keindahan yang tak terlihat. Ia tidak bisa dipamerkan, karena saat dipamerkan, ia hilang. Ia tidak butuh pengakuan, karena pengakuan tertingginya adalah dari Allah. Ia adalah rahasia suci yang hidup di antara dirimu dan Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, hamba yang ikhlas adalah yang tidak melihat amalnya sebagai miliknya. Ia beramal dan kemudian ia lupa bahwa ia telah beramal. Indah sekali bukan? Orang yang benar-benar ikhlas bahkan lupa dengan kebaikannya sendiri. Karena yang ia lihat bukanlah dirinya yang hebat, tapi ia melihat Allah yang maha baik, yang telah menuntunnya untuk berbuat baik. Maka, saudaraku, tidak masalah jika manusia tidak melihatmu. Tidak masalah jika dunia tidak memberimu penghargaan. Yang terpenting adalah Allah melihatmu, Allah mengetahuinya, dan dialah saksi yang paling adil dan pembalas yang paling pemurah. Teruslah berbuat baik dalam sunyi. Teruslah menebar cinta dalam diam. Karena setiap kebaikan yang kau tanam karena Nia, akan kau tuai buahnya di surganya. Dukung channel ini dengan like, share dan subscribe. Niatkanlah sebagai ibadah agar setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.